Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Mari kita ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah mengambil bagian untuk mendukung channel ini. Semoga dukungan yang diberikan itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Karena atas dukungan mereka lah channel ini sampai detik ini, sore ini masih bisa bernapas. Oke, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin, seri yang kedua, ya. Sebelum ke sana aku baca dulu satu komentar, ya, dari saudara TP. Dia bilang begini, maaf Gus, mungkin yang salah pada bedah buku itu kepanitiaannya dalam membuat format acara itu. Terlalu cepat Gus menghakimi pengarang buku itu. Maka jawabku atas komentar ini yang diberikan oleh saudara TV ini, matamu picak. Ngerti? Matamu picak. Ngerti? Matamu picak, ngerti? Aku itu perlu komentar yang berbobot, tidak seperti ini. Kamu tonton dulu videonya baru ngomong. Jangan nyinyir seperti ini. Kamu lihat videonya Moon Insiri tentang yang aku sedang tanggapi ini, kamu lihat di menit ke 15:41. Dia sendiri yang bilang bedah buku, bukan panitia. Aku nggak butuh komentar-komentar sampah seperti ini. Aku itu orangnya tegas-tegas. Aku kalau ngisi kajian, ya, ada yang jadi sampah, tak tendang, tak suruh keluar, nggak usah ngikuti kajianku. Nggak peduli aku, entah itu di pondok, di masjid, di kelompok-kelompok sosial. Kalau ada yang jadi sampah, tak tendang sama aku. Keluar, nggak usah ikut kajianku. Seperti ini sampah ini. Nggak butuh aku komentar seperti ini. Aku ndak ngawur, aku lihat, aku pelajari itu video, dan pada menit ke 15:41 Moon In sendiri yang bilang itu bedah buku, bukan panitia. Jadi jangan ngomong aku cepat menghakimi pengarang buku, ya. Oke. Sebetulnya kajian ini sudah mau aku angkat dalam sebuah video itu tadi, tapi karena kondisinya tidak mendukung, ya. Pertama, secara fisik lelah. Tadi malam aku pulang kajian itu jam 11 malam. Kemudian tadi tetangga setel musik banter-banter. Setelah setel musik banter-banter, aku mau naik syuting, hujan deras. Ini kalau hujan deras, suara hujan juga masuk. Jadi nanti suaranya kacau. Nah, pada saat ini sudah senja ini, ya. Hujan sudah selesai, ya. Meskipun ada sedikit noise, ya mohon dimaklumi. Kita lanjutkan kajian-kajian kita. Jadi kalau nanti unggahannya terlambat, ya mohon dimaklumi. Atau dulu leh. Yang tadi itu yang tentang diunggah dulu aja, nggak apa-apa. Tentang apa Bapak lupa, tentang ribet-ribet tadi itu. Iya, ya, itu diunggah aja dulu, nggak apa-apa. Iya, itu diunggah aja dulu, nggak apa-apa. Ini nanti mungkin agak telat. Oke, kita kembali. Seperti yang aku bilang kemarin, ya, Moon Insiri ingin membidik Islam dalam dua sudut pandang agama dan kitab suci dengan menggunakan tools sejarah. Tuh. Ya.
Aku sudah katakan, ya, sejarah itu relatif, tergantung oleh siapa dan untuk apa dia ditulis. Tetapi aku tidak mengatakan bahwa sejarah itu tidak penting. Penting. Tetapi bagaimana kita harus secara cerdas memandang sebuah sejarah. Itu maksudku. Ya. Itu maksudku. Jadi mau kita lihat seberapa tajam sejarah itu bisa mengkritik agama, bisa mengkritik kitab suci ketika dia dinisbahkan kepada Islam, terus disimpulkan sama Mun'in Siri bahwa Islam itu sama dengan agama-agama yang lain. Ya. Oke. Sekarang aku mau kutip langsung supaya tidak bias. Ini dari sebuah buku, ya. Ini buku, nampak le? Ya, yang ditulis oleh seorang yang sangat-sangat sederhana sekali. Begitu seorang yang secara akademisi pandai, pintar, tapi akhirnya dia menikmati masa tuanya, hidup di desa, membangun sebuah katakanlah seperti kooperasi, ya, untuk hidup bersama, saling membantu, saling mengasihi. Yes, ini penulisnya sangat sederhana sekali, ya. Ini buku ini jarang ini. Dia membidik sirah Muhammad Rasulullah dalam suatu penafsiran baru. Ya, aku akan kutip di sini. Aku kutip langsung, ya. Aku baca langsung supaya tidak bias. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dalam sejarah kebudayaan Islam, upaya penulisan sejarah Nabi muncul terlebih dahulu daripada kodifikasi hadis. Jadi, sebelum hadis itu dikodifikasi, itu sejarah Islam sudah ditulis. Ya. Upaya penulisan sejarah Nabi muncul terlebih dahulu daripada upaya kodifikasi hadis. Bahkan upaya inilah yang kemudian melahirkan kepustakaan hadis. Karena hadis dulu kan dilarang ditulis, ya. Dilarang ditulis. Ya. Penulisan sejarah Nabi sudah muncul pada abad pertama Hijriah. Karya pertama yang dapat disebut sebagai biografi Rasulullah lahir dari tangan putra sahabat Nabi sendiri, yaitu Zubair bin Am, yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah lahir pada tahun 643 Masehi, 11 tahun sesudah Nabi wafat, pada tahun 632 Masehi. Karya yang sama juga dihasilkan oleh Aban bin Utsman, putra Khalifah ketiga Utsman bin Affan, yang lahir 10 tahun sesudah Nabi wafat. Pada masa itu juga sudah beredar cerita-cerita yang dikisahkan oleh para pencerita yang disebut khosos, ya, atau storyteller. Literatur yang terkenal tentang ini ditulis oleh Wahab bin Munabbih, ya, dalam kitab Al-Maghazi. Literatur yang disebut Maghazi ini kemudian dilahirkan oleh sejarawan dari generasi-generasi selanjutnya, seperti yang ditulis oleh Qatadah, ya, Zuhri, Musa bin Uqbah. Ini dari kegiatan penulisan sejarah ini lahirlah ilmu yang disebut ilmu Al-Maghazi. Ini nama-nama Arab ini agak sulit, ya. Makanya aku hati-hati nih. Selanjutnya, perkembangan kualitatif penulisan sejarah terjadi dengan lahirnya buku yang kini dikenal sebagai Sirah Ibnu Ishaq. Dialah yang mula pertama menempatkan Islam dalam kerangka sejarah dunia, universal history. Apa yang mau aku sampaikan di sini? Ya.
bahwa kita tidak bisa berpijak pada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq memang itu jaraknya panjang, tapi sejarah mengatakan sebelum Ibnu Ishaq penulisan-penulisan itu sudah ada. Memang akhirnya terkenal secara universal dalam dunia akademik, penulis sejarah itu Ibnu Ishaq. Ya, tapi tidak bisa dikatakan apakah sebelum Ibnu Ishaq tidak ada penulisan. Coba. Kan ternyata ada. Gitu loh. Ya. Baru nanti setelah Ibnu Ishaq itu, aku ini nama-nama Arab agak sulit-sulit ingatnya. Apakah itu As-Suyuti apa Ibnu Hisam? Antara dua nama itulah yang mana? Itu sebagai pelanjut sejarah, tetapi Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisam juga tidak pernah ketemu. Gitu loh. Jadi lagi-lagi aku ngomong, masalah sejarah itu masalah relatif. Ya. Dan juga kalau kita tanya, yang ditulis Ibnu Ishaq itu sejarah apa sih? Sejarah autobiografi Kanjeng Nabi Muhammad, sejarah Islam, atau sejarah bangsa Arab? Karena tiga ini saling bersinergi memang sulit untuk dipisahkan. Dan kita mau bicara yang mana? Itu kan harus duduk permasalahkan. Ya. Kalau si Munin menceritakan tentang kelahirannya yang tidak diketahui sama dengan aku. Aku ketika mau masuk sekolah, aku tanya, karena bapak mama aku tuh kelas proletar ya, dari sandal jepit. Orang yang tidak begitu, ya karena keadaan lah ya. Sehingga ketika aku masuk dunia pendidikan SD itu, aku sempat berpindah-pindah. Mama aku itu tidak tahu aku lahir tahun tanggal berapa. Yang jelas dia ngomong ketika G30 SPKI aku disusui. Lah disusui itu aku usia berapa? Tidak tahu mamaku. Karena mamaku bukan orang-orang yang terpelajar. Tidak, kami lahir dari kaum proletar. Bukan borjuis yang sudah mapan dalam segalanya. Tidak tahu mamaku. Maka ketika aku masuk SD juga, aku dulu itu sebetulnya mau menulis tanggal kelahiranku 17 Agustus. Cuman ada rasa khawatir aku. Wah, kok sama persis ya dengan apa namanya itu? Kemerdekaan kita. Aku takut ketahuan. Bayangkan anak sekecil itu ada rasa takut. Padahal aku sangat bangga kalau kelahiranku sama seperti hari kemerdekaan negara bangsaku. Akhirnya aku rubah sedikit 7 Agustus. Dan itu salah karena itu ngarang. Aku tidak tahu kapan lahirku, mama aku juga tidak tahu. Itulah masalah-masalah pencatatan yang penuh pernak-perniknya. Lalu apakah dengan begitu kita akan mengkritik agama dan kitab suci dengan menggunakan seolah-olah sejarah itu absolut? Sirin kan mengkritik sejarah tapi juga dengan sejarah. Kenapa dia menerima sejarah Ahmad bin Hambal ketika tidak setuju dengan Ibnu Ishaq? Itu juga kan sejarah. Sejauh apa atau seberapa tingkat kepercayaan si Sirin itu, si Munin Siri itu terhadap sebuah cerita sejarah bahwa Ahmad bin Hambal mengkritik Ibnu Ishaq. Aku juga berhak bertanya. Ketika dia bertanya, sejauh berapa engkau atau kita percaya terhadap karya Ibnu Ishaq? Maka aku juga balik bertanya, sejauh apa dia yakin dan dia percaya bahwa Ibnu Hambal itu mengkritik Ibnu Ishaq. Berikutnya, sejauh berapa ya dia yakin bahwa pelaporan dari Ibnu Sirin bahwa dulu sanad-sanad itu tidak menjadi sebuah kebiasaan mereka. Sejauh apa? Jadi bicara sejarah itu tidak gampang. Kita bicara sejarah Islam masuk ke Indonesia saja lah. Dulu kita masih SD, masih kecil, dibilangin sama guru-guru kita, yaitu adalah pedagang dari Gujarat, ya.
yang muter masuk ke India, langsung masuk ke Indonesia. Ternyata ada sumber lagi mengatakan, oh enggak, itu langsung dari Arab sana, langsung mampir ke Palembang, langsung masuk ke tanah air. Oh enggak, itu dari Cina baru masuk ke Indonesia. Mana yang benar? Ya itulah, sejarah memang seperti itu. Karena kita tidak hidup dalam ruang dan waktu saat itu. Begitu juga hadis. Aku sudah mengatakan, hadis itu bisa saja diterima oleh seseorang tapi ditolak bagi orang lain. Itu biasa. Gitu loh. Ya. Maka kalau si Mun'im Siri mau merevisi agama dan kitab suci kita abaikan dulu, agama dulu dengan modal sejarah. Tetapi dia sendiri mengkritik sejarah. Coba. Bagaimana itu? Ya. Salah satu sejarah dia terima, salah satu sejarah dia tolak. Bagaimana dia meragukan sejarah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, tapi dia menerima sejarah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Hambal mengkritik Ibnu Ishaq. Itu juga sejarah kok, orang dia juga nggak lahir saat itu kok. Sama ketika aku nonton salah satu tayangan di TV swasta pada saat itu, aku sampai terbengong. Ternyata bisa begitu ya. Itu sama-sama masih hidup orangnya. Dua orang diwawancarai. Ketika Super Semar itu diminta, ya, itu kondisi Bung Karno itu seperti apa? Ada yang bilang, oh satu, ditodong pakai pistol kepalanya. Berarti Super Semar itu dalam todongan lahirnya. Yang satu bilang, loh enggak, kalau ditodong kan aku tembak kepalanya, orang aku ada di samping Bung Karno. Terus mana yang benar? Dua orang sama-sama menjadi saksi mata saat itu. Laporannya berbeda tentang apakah Bung Karno itu ditodong atau tidak ketika Super Semar itu dikeluarkan. Coba. Ini baru kemarin. Ini kemarin sore. Sementara Islam ini berapa abad jauh ke belakang. Kita mau kritik dengan sejarah. Sejauh berapa? Sejauh apa sejarah yang kita gunakan itu valid? Kan di sana duduk permasalahannya. Ya. Aku ulangi sekali lagi. Kalau Sirin mengatakan sejauh apa Anda yakin terhadap sejarah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, maka aku berbalik bertanya. Sejauh apa engkau yakin tentang Ibnu Sirin yang bercerita tentang hadis, tentang Ahmad bin Hambal yang mengkritik sejarah Ibnu Ishaq? Sejauh apa itu ya kamu yakin? Kan bisa saja itu ditulis-tulis orang dan kamu terima itu sebagai kebenaran. Tapi aku dalam kondisi ini bukan membela Ibnu Ishaq loh ya. Jangan salah paham. Cuman aku ingin mendudukkan permasalahan. Hati-hati menggunakan sejarah. Karena dalam sejarah itu kita bukan saksi dan mata dalam ruang dan waktu ketika peristiwa itu terjadi. Lokus deliktinya kita tidak tahu, ya. Tempus deliktinya kita tidak tahu. Jadi hati-hati. Ya. Hati-hati. Jangan dengan modal sejarah terus kamu mau menyamakan Islam dengan semua agama yang ada. Itu kan kacau. Sekarang aku juga kurang jelas apa yang dimaksud seperti ini ya. Kemunculan Islam dalam keserjanaan revisionis. Aku kurang jelas. Apakah yang dia maksud sebelum? Tapi kalau aku lihat videonya itu, dia seolah-olah mengatakan, ya, pada zaman Nabi Muhammad itu belum ada agama yang namanya Islam. Baru Islam itu muncul kemudian, karena dia mau menyamakan antara Yahudi, yang kemudian Yahudi yang kita kenal sekarang itu adalah Yahudi
para rabini, ya, Judaism Rabaik, ya. Kemudian dia mengutip Kristen. Ini kacau. Nanti aku jelaskan sedikit tentang Kristen. Kacau, ya. Agama Kristen, dia bilang, dia kaitkan dengan Trinitas abad keempat tahun 325 Masehi, ya. Ketika Yesus ada, belum ada Kristen. Oke, tapi dia tanggung mainnya. Ketika Yesus ada, sudah ada Trinitas belum? Bagaimana kekacauan konsep ketuhanan di dalam Kristen? Dia tahu enggak? Yang sampai hingga detik ini belum selesai. Antara yang Tritunggal, antara yang Tunggal, antara yang Oneness. Dia tahu enggak? Terus dia mau samakan dengan Islam. Terus dia tahu enggak bahwa Protestan itu bukan nama agama. Dia katakan bahwa agama Protestan itu lahir setelah beberapa lama Martin Luther itu meninggal. Lah, ada agama Protestan. Ya. Aku juga agak kacau bagaimana cara pandang dia terhadap agama-agama yang dahulu itu. Ya. Jadi masing-masing agama itu punya sejarahnya sendiri-sendiri dan itu tidak bisa disamakan. Ya, tidak bisa disamakan. Yang menarik tetap saja, kalau misalkan kita bisa ketemu di darat empat mata, itu kita harus clearkan dulu yang ditulis Ibnu Ishaq itu sejarah apa sih? Kalau di sini kan jelas Islam. Lalu nyerempet, apakah Islam saja? Apakah sejarah bangsa Arab? Apakah sejarah autobiografi Kanjeng Nabi Muhammad? Ini harus ditegaskan dulu. Nah, terus yang maksud dia Islam, apa zaman Nabi Muhammad itu sudah ada Islam? Terus Islam sekarang beda dengan Islam zaman Kanjeng Nabi Muhammad? Apa begitu? Tapi sepertinya tidak. Sepertinya dia mengatakan bahwa karena dia menyebut bahwa dulu pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Muhammad itu disebut mukminun, muslimun, begitu. Ya. Soal muslim, ini teman-teman harus lihat videoku yang sudah aku tulis. Sorry, video kok ditulis. Minum dulu. Video yang sudah diunggah beberapa waktu lalu tentang semua nabi itu muslim, tapi tidak semua nabi Islam. Nih, aku nggak tahu bagaimana kerangka berpikir dia. Tapi sepertinya kerangka berpikir dia, Islam itu sebagai nama agama baru muncul itu kemudian setelah Kanjeng Nabi wafat. Jadi pada saat Kanjeng Nabi hidup, Islam itu belum dikenal. Jadi dia mau menyamakan antara Kristen, ya, dan Islam. Kita ambil satu sampel Kristen saja lah, ya, supaya kalian semua tahu tidak sama ceritanya, ya. Karena kalau kita berbicara Kristen, kita tidak bisa lepas pada satu sosok yang bernama Paulus. Ya. Kita buka Kisah Para Rasul 11. Ya. Di sini, ya. Kisah Para Rasul 11, ya. Nomor ayatnya 26, ya. 26. Tapi kita baca mulai 25. Ya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Geografisnya Antiokhia itu Turki, ya, ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Lihat ini stressingnya, lihat ini.
Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ini Yesus sudah nggak ada, karena sudah selesai eranya. Ini dikira pasar rasul. Ya, Kristen itu sebetulnya awalnya itu sebuah ejekan yang diberikan kepada pengikut-pengikut Kristus. Kristen, 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 Kristen. Terus menjadi sebuah nama. Kalau Kristen memang begitu, datanya ada. Dia bisa tunjukkan bahwa Islam mengalami seperti itu. Sehingga dia mau menyamakan Islam dengan agama-agama yang lain. Ya, itu baru berbicara tentang nama. Jadi seandainya Yesus masih hidup saat ini, kita tanya, wahai Kanjeng Nabi Isa, apakah engkau mengenal satu nama Kristen? Maka akan dia jawab, tidak. Karena di era Kanjeng Nabi Isa itu tidak ada. Dari sudut bahasa aja itu bukan bahasa Ibrani. Ya, terjadi perubahan dari Masia ke Kristus, tetek bengek, akhirnya Kristen. Itu pengaruh Barat sudah. Kan aku sudah bilang nih, Kristus, Kristen, Kristian, pengikut Kristus. Kemarin sudah aku jelaskan. Jadi kalau Kanjeng Nabi Isa, semoga Allah merahmatinya, ya. Jadi kalau aku mendoakan Kanjeng Nabi Isa semoga Allah merahmatinya, itu bukan berarti Kanjeng Nabi Isa tidak selamat. Ini otak-otak goblok nanti nggak bisa memahaminya. Tapi itu adalah respek, penghormatanku, karena di dalam agamaku Islam kami tidak boleh membeda-bedakan semua nabi, kami harus menghormatinya. Jadi kalau aku mengucapkan semoga Allah merahmatinya, itu sebuah wujud penghormatanku kepada panjenenganipun. Orang Jawa bilang panjenenganipun, itu suatu kehormatan yang diberikan kepada sosok yang dihormati. Panjenenganipun Kanjeng Nabi Isa. Kalau beliau hadir saat ini, kita tanya, do you know what is the meaning of Kristen? Orang-orang nggak tahu. Wahai Rasulullah Isa, apakah engkau mengenal satu nama Kristen? Tidak tahu dia. Karena Kristen itu baru dikenal itu di Antiokhia, di era murid-murid Paulus, yang sekarang menjadi sebuah nama. Awalnya itu ejekan. Sekarang kita juga harus hati-hati membicarakan apa itu Kristen, apa itu Nasrani. Nah, ini ribet lagi. Makanya nggak gampang terus menyimpulkan bahwa Islam itu ternyata tidak unik sama dengan agama-agama yang lain. Gundulmu gue. Itu loh. Tidak semudah itu menarik sebuah resum. Karena kita berbicara sejarah. Ya. Karena kita berbicara sejarah. Oke. Dia bilang bahwa tujuan buku ini ditulis, maksudnya ya, tujuan buku ini ditulis, ya. Kalau tujuan utamanya ya apa? Ya enggak tahu, yaitu hak beliau. Misalkan tujuan utamanya untuk cari duit, ya enggak apa-apa, itu sah-sah saja. Aku pun nulis buku itu dulu tujuannya ada juga untuk cari duit gitu, tapi akhirnya kan gagal karena dibilang terlalu sensitif lah inilah. Sehingga nggak naik cetak, meskipun aku sudah sempat menerima oleh salah satu orang dari penerbit itu down payment ya, tapi akhirnya gagal, ya sudahlah, itu masa lalu. Kalau dia bilang tujuan buku ini ditulis, ya, lihat ini aku catat, ikhtiar humanizing religion, memanusiakan agama, ya, tetapi ya tidak dalam arti agama produk manusia. Agama lahir dari tataran sejarah manusia. Ya, itu kata dia.
Jadi ketika humanizing religion atau memanusiakan agama itu menurut dia tidak dalam arti agama produk manusia. Oke, setuju aku ya. Jadi menurut dia agama lahir dalam tataran sejarah manusia. Oke, setuju juga aku. Tapi faktualnya dia membuat agama itu menjadi produk manusia. Kan sudah jelas dia bilang bahwa agama-agama sekarang itu lahir ketika panding padanya sudah tidak ada. Lah kalau ada agama lahir dan itu ketika panding padanya tidak ada, padahal panding pada inilah yang kita kenal para nabi, agama yang lahir ini dapat wahyu dari mana? Kalau bukan produk manusia. Kan ambivalen jadi komentarnya. Dia ngomong ke barat tapi larinya ke kiri. Tidak linier. Ya. Jadi mengatakan sebuah agama-agama, sebuah agama-agama. Ambilin air putih Bapak yang panas, ya. Agama-agama yang ada sekarang itu lahir setelah panding padanya itu tiada atau meninggal atau wafat, yang kita tahu itu para nabi, ya. Ya, para nabi. Kalau kita menggunakan sudut pandang Abrahamic faith ya, berarti kan agama yang lahir tanpa ada nabinya itu namanya agama produk manusia, bos. Jadi antara ucapan dan kesimpulan bumi langit, utara selatan, kembang sentul, sitok ngalor sitok ngidul, ndak ketemu. Ya. Jadi kan enggak ketemu ya. Seperti apa yang dia bilang tentang Kristen, aku sudah jelaskan ya. Kristen itu berubah. Ya. Tentang konsep ajarannya dia berubah. Kita bidik ya sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi. Seutama-utama yang keluar dari lisan para nabi itu adalah la ilaha illallah, yang artinya bahwa konsep tauhid itu yang pasti diusung oleh semua para nabi. Tidak ada satu nabi pun yang mengusung konsep syirik. Sekarang kapan Yesus memperkenalkan konsep Tritunggal itu? Padahal dia mengusung konsep syahadat sema. Dengarlah hai orang Israel, ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, yang dikutip dari pernyataan Musa, yang dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dengan Kul huwallahu ahad. Nah, terus kekristenan itu berubah, ada perubahan di dalamnya. Aku tanya, di dalam Islam ada berubah konsep Tuhannya enggak? Gitu loh. Ada enggak? Jadi enggak bisa ketika dalam sejarah semua agama terus disamakan. Orang sejarahnya aja beda-beda kok. Ya, sejarahnya beda-beda. Jangan terus mau disamakan semua. Enggak, masing-masing punya sejarahnya sendiri. Ya. Oke, ini sudah berapa lama leh? Sudah 33, sudah setengah jam ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Jadi begini loh ya, sejarah itu kan begini. Sejarah, masih nampak ini deh? Ya, sejarah itu nanti terbagi menjadi dua. Sejarah yang itu dalam kemasan legend, dalam kemasan aktual. Ini harus hati-hati kita. Mana yang legend, mana yang aktual. Kalau itu legend historis, kamu nggak perlu cari apa itu benar apa salah. Yang bisa kita pegang sebagai ya sumber data akademis itu adalah sejarah aktual. Maka kita ketika menggunakan sejarah sebagai basic argumentasi akademis, kita harus bisa membedakan dulu itu bersejarah itu legend atau aktual.
Gitu loh. Ya. Ini nggak sembarang itu. Oke, ini dulu yang seri keberapa ini? Kedua, ya. Nanti seri ketiga kita lanjutkan lagi, ya. Yang penting dipahami dulu, ya. Dipahami dulu kerangka bagaimana kita memperlakukan sejarah. Bisakah sejarah itu untuk membidik agama dan kitab suci, terus lalu menyamakan agama itu yang notabene Islam sama dengan agama-agama yang lain, ya, sama dengan agama yang lain. Itu ya. Seri ketiga nanti kita akan masuk ke dalam, nggak bisa bicara agama, nggak bicara kitab suci, nggak bisa. Nanti kita akan lihat apakah pada Kanjeng Nabi Muhammad masih Sugeng masih hidup itu nama Islam itu belum dikenal. Nanti kita lihat, ya. Jadi jangan ada dalam otak seolah-olah zaman Nabi Muhammad itu umat Islam hanya dipanggil muslimin atau mukminin gitu aja, ataupun nah ini juga repot. Aku sudah jelaskan, Muslim itu dia kalau kita tarik bisa dari kata Islam, bisa dari kata salama, gitu loh, ya. Jadi ketika disebut Muslim itu kita lihat konteksnya, dia sedang berbicara Muslim yang mana? Muslim yang agama-agama terdahulu, yang memang masih pure Yahudi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa, Nasrani bukan Kristen yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa, atau Muslim yang sekarang ini. Dilihat dulu, jangan terus digebaya, itu hanya disebut Muslim, itu hanya disebut mukmin. Itu kan sebutan, ya. Seperti halnya kamu punya ilah, kamu punya Rob, namanya siapa? Jadi nama itu perlu. Masa sih Kanjeng Nabi melahirkan sebuah ajaran dan itu ajaran tidak punya nama? Ya. Nanti di seri ketiga kita akan diskusikan sebetulnya supaya kita ketemu ini. Milah kuwi apa milah kuwi? Din kuwi apa din kuwi? Terus agama itu apa? Apakah milah itu bisa diterjemahkan agama? Apakah din itu bisa diterjemahkan agama? Terus Islam ini kita kelompokkan mana? Milah, din, atau agama? Jadi jangan sembarangan ngomong bahwa Islam sama dengan agama-agama yang lain, ini kan ngawur. Itu dulu, ya. Besok kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.